Selama ini anak sering diminta patuh, diam, dan penurut. Tapi kita lupa kalau mereka juga manusia dengan luka dan suara yang ingin didengar. Dalam banyak pola pengasuhan tradisional, anak sering dipandang sebagai pihak yang harus mengikuti, taat, dan tidak boleh melawan. Mereka dituntut untuk diam ketika orang tua bicara, tidak boleh membantah, dan tidak diberi ruang untuk mengutarakan isi hati. Sayangnya, pendekatan ini melahirkan generasi yang patuh di luar, tapi terluka di dalam. Satu, anak juga manusia, bukan robot tanpa perasaan. Anak bukan hanya objek pengasuhan, tapi subjek yang punya pikiran, perasaan, dan kebutuhan emosional. Mereka mengalami kecewa, takut, marah, bingung, dan terluka sama seperti orang dewasa. Namun karena dianggap masih kecil, perasaan mereka sering diabaikan atau dianggap remeh. Akibatnya, anak tumbuh dengan perasaan tidak penting dan sulit mengenali emosinya sendiri. 2. Terlalu sering diminta patuh dapat membunuh rasa percaya diri. Anak yang dibesarkan hanya untuk patuh akan kesulitan mengambil keputusan sendiri, menyuarakan pendapat, mengatakan tidak pada tekanan sosial, berani bersuara ketika diperlakukan tidak adil. Mereka terbiasa menyimpan semua di dalam. Hasilnya, anak jadi pribadi yang takut salah, tidak percaya diri, atau justru memberontak diam-diam. 3. Anak yang suaranya tak pernah didengar akan tumbuh jadi pribadi yang tertutup. Ketika anak merasa tak didengar, mereka akan menjadi dingin dan menjauh dari orang tua, tidak mau bercerita soal masalahnya, lebih percaya pada orang lain di luar rumah, merasa sendirian meski tinggal serumah. Anak seperti ini sering disalahpahami sebagai anak pendiam, padahal dia hanya lelah bicara, tapi tak pernah ditanggapi dengan empati. 4. Suara anak adalah cermin emosinya. Kadang kita lupa bahwa ketika anak bicara soal perasaannya, itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Saat anak berani bilang, "Aku kecewa, aku capek, atau aku takut," itu bukan bentuk pembangkangan, tapi jeritan batin yang ingin dimengerti. Sayangnya, sebagian orang tua menganggap ini sebagai sikap melawan, padahal yang dibutuhkan anak hanyalah pendengar, bukan penghakim. 5. Anak yang didengar akan belajar mendengar. Orang tua yang mau mendengar anak, sedang mengajarkan anak untuk belajar mengenali dan menerima emosinya, mencari solusi secara sehat, menghargai perasaan orang lain, menjadi komunikator yang baik di masa depan. Dari rumah, anak belajar bahwa hubungan yang sehat itu saling mendengar, bukan saling membungkam. Anak bukan makhluk yang hanya butuh diarahkan. Mereka juga butuh didengar, dipeluk, dan dimengerti. Di balik sikap diam, patuh, atau bahkan pemberontakan mereka mungkin ada luka yang belum disembuhkan, atau suara yang tak pernah didengar. Mari belajar menjadi orang tua yang tidak hanya memerintah, tapi juga hadir sebagai sahabat yang membuka hati. Karena anak-anak yang didengar hari ini akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang tidak kehilangan suaranya di masa depan.